Terima kasih ke Bapak Jokowi telah membohongi industri mesin pertanian dalam negeri 2015-2024. Zaga Madiun. Kasihan sampai tutup nih perusahaannya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya. Kalau sudah seperti ini, bisa nggak mau lapor ke Gibran? Ini ada berita yang cukup menarik begitu kan. Terima kasih Bapak Jokowi telah membohongi industri mesin pertanian dalam negeri 2015 sampai 2024. Ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya bahwa ya di tahun-tahun sebelumnya Jokowi itu datang ke pabrik ini begitu kan ya, datang ke pabrik ini dan memesan alat pertanian ya. Disitulah yang kemudian katanya kabarnya memesan 1000 unit. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini setelah disurati begitu kan ya dari perusahaan atau dari pabrik, belum ada jawaban secara pasti. Sudah terbongkar kegagalan Jokowi ya. Apakah ini sudah dibohongi atau bagaimana? Kalau sudah jadi lupa begitu kan. Kabarnya begitu kan. Kabarnya perusahaan ini bangkrut ya. Sekarang ini bangkrut. Ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Akibatnya kalau tidak mau pesan, jangan pesan ya. Kalau sudah seperti ini siapa yang mau disalahkan? Apakah bisa mau lapor ke Gibran ya? Inilah kegagalan seorang Jokowi begitu. Nampaknya seolah-olah kalau sudah seperti ini seolah-olah telah dibohongi begitu. Coba kita baca bagaimana yang sebenarnya begitu kan. Kronologi sebenarnya. Nih ada kronologi sebenarnya. Ini kronologisnya ya. Coba kita baca. Kami pada tahun 2015 menerima kunjungan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, ya, kemudian dalam kunjungan itu mengatakan pemerintah akan membeli 60.000 unit mesin, termasuk di dalamnya produk Saga yang sudah e-katalog. Jadi beliau waktu itu dalam press conference mengatakan akan membeli semua produk Saga. Kronologisnya saat masih menjabat ya, atau tepatnya pada 2015, Jokowi janji akan membeli ribuan unit ya Aksisten atau Megzaka di Madiun. Namun sampai akhir masa jabatannya janji itu tidak dipenuhi. Pihak industri pun ya juga sudah mencoba untuk menjalin komunikasi dengan pihak istana, namun sia-sia. Saat ini pabrik lokasi asli dalam negeri ini justru bangkrut dan gulung tikar ya. Berita ini dirilis 2 tahun yang lalu begitu kan ya. Nah, pada kenyataannya saya menganggap sampai hari ini Jokowi dituntut begitu kan ya. Kalau sudah pesan 1000 unit tapi pada kenyataannya tidak, sekarang sudah mau cuci tangan begitu sampai lengser. Ini gimana? Satu persatu sudah mulai terbongkar kegagalan Jokowi. Satu persatu sudah mulai masyarakat ya waktu yang akan menjawab itu begitu kan atas kegagalan Jokowi. Nah, nampaknya Aguan juga mulai bernyanyi bagaimana investasi di KN. Kabarnya juga bagaimana kereta cepat juga ada keterlibatan yang kemudian bisa menggagalkan atau bisa ada kerugian besar terhadap infrastruktur yang dilakukan oleh seorang Jokowi ini begitu kan. Ini sudah terbongkar begitu kan. Kasihan masyarakat, jangan dibohongi dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Coba kita baca nih. Dengan beredarnya video sekarang ini ya diungkit kembali kegagalan seorang Jokowi. Ya sayangnya begitu kan. Kenapa kalau sudah pesan 1000 unit itu tidak ditangani secara langsung? Uangnya ada, semuanya ada. Apakah momen itu akan ditunggu saat Gibran mau jadi presiden? Ngeri-ngeri sedap bos soal-soal kayak begituan.
Makanya saya orang-orang sekarang ini pemuja-pemuja Jokowi begitu kan ya. Wah, Jokowi itu sangat hebat. Wah, Jokowi itu. Kalau sudah seperti ini gimana? Jadi ada juga begitu kan pemberitaan yang cukup masif begitu kan hari ini bahwa dengan adanya seperti ini kabarnya begitu kan. Kabarnya dari industri ini bangkrut bangkrut tidak bisa produksi lagi begitu kan ya. Kalau sudah tidak begitu produksi lagi ini gimana? Kan gagal di situ begitu. Coba kita baca ya, Mall Jokowi. Ini kamu yang dimaksud. Partaimu kamu hianati, yang sudah berjuang untuk kamu hancurkan. Rakyatmu kamu bohongi bertahun-tahun. Manusia apa kamu, Mol? Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Apalagi rakyat biasa seperti kita-kita begitu kan. Seorang Ibu Megawati ya, partai PDIP, partai parlemen yang menguasai hari ini dan bahkan sebelum-sebelumnya dihianati kok begitu kan. Ini artinya apa? Artinya inilah kegagalan Jokowi sudah mulai terbongkar satu persatu. Menandakan bahwa Jokowi, ya kepemimpinan rezim Jokowi ada kegagalan yang kemudian akan ditunjukkan oleh waktu. Ngeri-ngeri sedap bos kalau sudah seperti ini begitu kan. Jadi saya kira sampai hari ini kabarnya sampai sampai video ini beredar begitu kan ya, belum ada ya tanggapan dari seorang Jokowi. Ya kalau pencitraannya sana sini mana mungkin begitu kan. Coba ya kita lihat saja begitu kan komentar-komentar dari netizen ya. Dari beberapa komentar netizen ini, tukang obral janji. Sudah dirilis oleh netizen di situ ya. Sudah dirilis oleh netizen. Makanya jangan tertipu dengan lagak-lagak yang kemudian hanya itu-itu aja mereka. Kenapa? Kan bisa saja hanya jadi ya penjilat lah sana sini begitu kan ya. Bahasa dengan lukisan yang kemudian beredar hari ini menandakan bahwa wah yang bawah-bawahnya di situ jadi penjilat semua. Ngeri-ngeri bos, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Artinya apa? Menggambarkan ya gambar yang kemudian didesain oleh Yos di situ, Pak Yos di situ begitu kan, menandakan ya kita lihat saja di situ bagaimana orang-orang yang menjilat begitu kan ya sampai ke akar-akarnya di situ. Apakah ini bisa dilaporkan ke Mas Gibran ya terkait dengan bangkrutnya perusahaan atau pabrik di situ begitu dengan atas pesanan Jokowi ya 1000 unit kabarnya. Awalnya disuruh-suruh ribuan mesin ya penggiling padi ya. Setelah dibikin nggak ada tindak lanjut alias dicuekin. Ya karena mereka menang begitu kan. Jokowi datang di situ saat apa coba ya? Ya desain pilkada ini, pilkada itu ya. Kalau sudah menang ya itulah begitu kan. Makanya di tahun 2009 pilihlah pemimpin yang tidak obral janji sana sini begitu kan. Siapapun pemimpinnya, kalau masih obral janji sana sini begitu kan. Pajak bebas, pajak gratis, BBM gratis, subsidi pakai subsidi semuanya begitu. Terus kemudian kendaraan ya akan disubsidi. Semuanya akan gratis. Wah, hanya omon-omon doang. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya, pada kenyataannya PPN hari ini naik begitu kan ya dari 11% ke 12%. Lihat saja contoh begitu di negara-negara lain begitu kan. Vietnam justru begitu kan menurunkan 10% dari PPN itu akan mengurangi kementerian-kementerian. Di Indonesia justru naik. Ya, terus kementeriannya bertambah. Ini apa coba? Artinya apa? Kalau masih ada kebijakan yang kemudian PPN-nya naik, kalau hanya memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang korupsi, ya sama aja begitu kan. Korupsinya tidak begitu ditangani. Koruptor dimaafkan. Ini apa coba? Ya. Makanya ini rakyat begitu kan. Jangan diamlah begitu. Harus mengkritik kalau ia salah-salah. Karena apa? Karena kita itu sebagai rakyat, sebagai mandat kekuasaan kepada siapapun di situ begitu. Jadi jangan heran kalau sekarang ini semuanya serba naik. Kata siapa? Politik tidak ada ngaruhnya. Kata siapa begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya bahwa sekarang tidak sadar begitu kan ya. Ketika pajak 12% ini benar-benar diterapkan begitu, ini akan menjekik ke para rakyat. Ya.
ini akan menjadi beban kepada rakyat, ya. Dan kemajuan dari bangsa kita hanya itu-itu aja mereka. Karena apa? Bagaimana regulasi korupsi, bagaimana kong kali kong di bawahnya, bagaimana orang yang bermain di bawahnya, hanya itu-itu aja yang tidak ditindak begitu kan. Mau 15% pun, ya, negara kita tidak akan maju kalau sudah seperti ini. Angka korupsi diberikan peluang. Ya, coba kita saja. Ya, koruptor dimaafkan sana sini. Ini ngeri, Bos. Ngeri, ya. Jokowi 2 periode mau apa coba, ya? Jokowi 2 periode. Hanya itu aja mereka. Jadi sampai hari ini, siapapun presidennya, kalau masih ada orang-orang yang bermain di situ begitu, tidak akan bisa. Oligarki punya kekuatan besar, ya. Oligarki punya kekuatan besar. Saya terus terang aja begitu. Masih pesimis dengan apa yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Ngeri, Bos, ya. Jokowi ditagih janjinya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.